membuat Dio semakin ketakutan. Ingin sekali Dio pingsan, tapi tidak bisa. Suasana di tempat itu benar-benar berubah drastis. Banyak sekali sosok-sosok yang muncul yang belum pernah Dio lihat sebelumnya. Cuma dugaan sementara, Dio terkena hipotermia saat camping itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Kita bertemu lagi di channel yang akan terus mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Oh ya, terima kasih buat Anda sahabat Malam Mencekam sekalian yang sudah menonton dan mengklik video ini. Kami ucapkan banyak terima kasih buat Anda atas dukungannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman Anda yang mungkin siapa tahu mereka juga suka dengan cerita-cerita yang sifatnya horor dan mencekam. Baik Sobat Malam Mencekam sekalian, apabila Anda memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang mungkin menurut Anda ceritanya cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu suatu saat nanti cerita Anda akan kami bawakan, akan kami kisahkan. Atau siapa tahu Anda akan kami undang ke studio untuk menjadi narasumber dan menceritakan langsung pengalaman pribadi yang Anda alami. Baik Sobat Malam Mencekam sekalian, di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim melalui email oleh Dio. Nah, Dio ini mengisahkan cerita pengalaman pribadinya ketika dia waktu masih kecil, di mana dia ini mengalami mati suri selama 3 bulan. Apa yang terjadi dengan Dio? Apa yang Dio lihat selama mati suri? Kita akan dengar dan kita akan kisahkan cerita mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh Dio ketika dia mengalami mati suri selama 3 bulan. Seperti apa ceritanya? Tentu sangat menarik. Dan bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Pengirim cerita ini namanya Dio Pamungkas. Dia tinggal di kota Cimahi. Dio Pamungkas ini saat ini berusia kurang lebih sekitar 28 tahun. Dan pekerjaannya sekarang adalah sebagai fotografer. Dio tinggal di salah satu daerah di Cimahi. Sebelumnya, Dio tinggal di daerah Kota Bandung, di salah satu perumahan yang ada di Cijambe Atas. Dio adalah salah satu orang yang bisa melihat makhluk astral. Dan di tulisan yang Dio buat ini, dia akan menceritakan salah satu pengalaman Dio saat mati suri. Dan saat itu, ketika umur Dio itu masih kecil banget. Umur berapanya Dio tidak ingat. Yang jelas, waktu itu Dio masih duduk di kelas 6 SD. Berarti kurang lebih sekitar umur 11 dan 12 tahun sepertinya. Dio ingat waktu itu adalah hari pelepasan siswa saat Dio sekolah di salah satu sekolah dasar elit daerah Bandung Timur. Setelah acara itu selesai, Dio diajak oleh teman-teman sekolahnya untuk pergi camping di kaki Gunung Manglayang sebagai acara terakhir dengan teman-teman seangkatannya di SD itu. Waktu itu Dio meminta kakak sepupunya untuk mendampinginya
dan kawan-kawan dalam melakukan acara camping ceria itu. Namanya adalah A.A. Rangga, yang selisih umurnya lumayan jauh di atas Dio. Dan A. Rangga pun mengajak 3 orang teman dekatnya yang memang mereka juga suka dan sering melakukan mendaki gunung. 3 orang teman A.A. Rangga itu, diantaranya namanya, yang satu namanya Peter, kemudian ada Gani, dan yang satu lagi adalah Teh Mira. Mereka memandu dari awal persiapan. Dari mulai persiapan perbekalan, apa saja yang harus dibawa, sampai memberikan tips jika ingin melakukan survival di alam bebas. Akhirnya dengan wajah-wajah yang ceria dan semangat, mereka semua berangkat ke lokasi camping yang berlokasi di kaki Gunung Manglayang. Tempatnya tidak begitu sulit, cocoklah buat acara camping anak-anak seumuran Dio. Dan tempatnya tidak terlalu jauh dengan warung-warung dan pemukiman warga di bawahnya. Mereka sebagian berangkat ada yang menggunakan 2 mobil, dan sisanya yang lain berangkat menggunakan motor. Dan total yang ikut acara itu berjumlah kurang lebih 11 orang. Terdiri dari 4 orang dewasa, dan sisanya semua seumuran Dio, kurang lebih ada 7 orang. Orang tua mereka mengizinkan kegiatan ini karena memang lokasinya cukup aman dan tidak berbahaya. Ditambah kakak sepupu Dio, Rangga, yang membantu perizinan kepada orang tua dari teman-teman Dio untuk menjelaskan kepada mereka bahwa tempatnya cukup aman untuk dipakai camping ceria. Sobat Malam Mencekam sekalian, singkat cerita, setibanya mereka di lokasi kaki gunung itu, kurang lebih sekitar pukul 12 siang, Dio dan yang lainnya mengisi amunisi dulu di salah satu warung yang ada di tempat mereka parkir kendaraan. Suasana cukup ramai, suasana cukup riuh dan hangat menyelimuti warung milik seorang nenek. Dan nenek yang merupakan pemilik warung itu pun terlihat senang atas kedatangan rombongan Dio. Ya sudah pasti dong, gimana nggak senang. Warungnya diborong oleh anak-anak yang pada kelaparan. Ramai dengan suara obrolan, bercampur suara tawa di tengah rombongan itu. Pada siang hari tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Mereka pun bergegas mengemasi kembali barang-barang dan segera berjalan menuju titik lokasi camping, yang jaraknya kurang lebih 10 menit dengan berjalan kaki dari warung nenek tersebut. Rangga dan Peter langsung mencari dan menandai spot yang enak untuk didirikan tenda. Sedangkan Gani dan Teh Mira mempersiapkan peralatan dan kebutuhan tenda. Terlihat teman-teman Dio, mereka hanya bermain dan bercanda di area tersebut. Hanya beberapa orang saja dari mereka yang membantu mendirikan tenda, termasuk Dio. Ya sambil belajarlah, pikir Dio saat itu. Singkat cerita, akhirnya tenda pun selesai didirikan. Ada 4 tenda yang mereka pasang waktu itu. Masing-masing tenda berkapasitas 4 orang. Sepertinya cukup lah untuk menampung kurang lebih 11 orang. Lalu setelah itu, Teh Mira dan Rangga menyiapkan peralatan untuk memasak. Sedangkan Gani dan Peter menyiapkan api unggun untuk nanti malam. Dan sedikit catatan, mereka sudah di briefing terlebih dahulu oleh Rangga dan mewanti-wanti jangan sampai terpisah dari rombongan terlalu jauh. Semuanya harus tetap terjangkau oleh pandangan mata Rangga. Dan mereka pun mengikuti himbauan Rangga pada saat itu. Akhirnya malam pun tiba. Area sekeliling mereka pun mulai tidak terlihat karena cahaya matahari mulai terbenam meninggalkan mereka. Hanya api unggun yang menjadi sumber cahaya pada malam itu. Namun Dio dan kawan-kawan
masih tetap menikmati suasana alam di malam hari. Dengan pemandangan lampu kota yang terlihat seperti bintang-bintang menghiasi gelapnya malam. Tenda-tenda yang disetting mengelilingi titik api unggun pun terasa sangat berkesan. Ada yang menyeduh kopi, ada yang menyeduh mie instan, ada juga yang langsung rebahan di tenda dengan menyalakan lampu senter di dalam tenda. Saat api unggun terlihat akan mulai padam, teman-teman Dio mulai berpencar masuk ke tendanya masing-masing. Yang masih berada di luar hanya Rangga dan teman-temannya, termasuk Dio, masih juga berada di luar. Karena Dio masih betah melihat kelap-kelipnya pemandangan kota. Dio merasa seperti menjadi orang yang dewasa saat itu. Namun, disinilah awal mulanya keanehan yang terjadi pada diri Dio sampai sekarang. Pada malam itu, Dio sedang memandangi api unggun yang mulai mengecil dengan bara-bara api dari kayu yang sudah menjadi arang. Tiba-tiba, Dio melihat seorang kakek, namun tidak terlalu tua, dengan pakaian khas kerajaan Sunda zaman dulu. Dia seperti memakai jas, di setiap ujung jasnya itu ada pernak-pernik berwarna kuning emas. Dia memakai ikat kepala khas Sunda, dan terlihat jelas dia seperti membawa satu senjata yang menonjol diselipkan di ikat pinggangnya, yang juga berwarna emas. Seperti halnya para petani yang Dio temui sepanjang perjalanan menuju lokasi ini. Mereka menyelipkan golok di pinggangnya. Namun waktu itu, Dio tidak kaget dan tidak takut. Awalnya Dio pikir kakek ini memang orang daerah kaki gunung yang melakukan patroli ke area camping. Jadi Dio hanya duduk saja dan melempar senyum kepada kakek itu sebagai tanda sapaan kepadanya. Dio pun tidak menyadari bahwa Rangga dan yang lainnya tidak melihat sosok apapun yang mendatangi area camping pada malam itu. Tanpa Dio sadari, sosok kakek itu sudah menghilang dari tempat berdiri sebelumnya. Sudah cukup lama Dio menikmati suasana malam itu. Akhirnya Dio pulang ke tenda yang kosong. Dikarenakan jarak tenda masing-masing hanya 1-2 langkah saja, jadi Dio tidak merasa takut walaupun sendirian. Karena Dio pikir nanti juga Teh Mira nyamperin ke sinilah. Akhirnya mata Dio mulai terasa berat dan dia memutuskan untuk tidur dengan sedikit cahaya dari sisa api unggun yang seluruhnya sudah menjadi arang, tinggal tersisa merah baranya saja. Namun itu sudah cukup buat Dio. Terbersit dalam hati Dio saat itu, nggak akan ada macan lah di sini sih. Dio pun memejamkan mata. Lambat laun kesadaran Dio mulai bercampur mimpi yang samar. Namun telinganya masih bisa mendengar suara binatang-binatang malam, seperti jangkrik, anjing yang mengaung dari kejauhan dan sebagainya, masih terdengar. Suara-suara itu menjadi pengantar tidur untuk Dio. Dan disinilah Dio bermimpi aneh sekali. Dia bermimpi ada yang memanggil namanya secara lengkap ketika Dio memang sedang berada di tenda. Dalam mimpi itu dia berkata, Dio Pamungkas, Kadia Jang, iya Abah. Dio pun segera keluar tenda dan menuju ke sumber suara tepat di belakang tendanya. Mimpinya ini benar-benar terasa aneh karena lokasi kejadian dalam mimpi Dio pun itu memang di tempat yang saat itu Dio kunjungi, yaitu lokasi camping tadi. Ternyata yang memanggil Dio tadi itu adalah sosok
kakek tua, memakai gamis panjang berwarna putih dengan sorban putih yang melingkar di kepalanya. Dio pun berjalan menghampiri sosok itu. Lalu sosok kakek itu memegang tangan Dio dan menuntun Dio berjalan menuju arah barat. Tiba-tiba Dio melihat cahaya yang semakin membesar dan kakek itu menuntun Dio menuju ke arah cahaya itu. Dan seketika keadaan berubah total. Dio tiba-tiba ada di satu tempat yang sampai sekarang pun Dio tidak paham itu di mana. Yang jelas, Dio melihat pemandangan yang membuat hati gemetar. Waktu itu yang Dio lihat hanyalah sebuah jembatan yang sangat panjang, sampai sejauh mata memandang pun jembatan itu belum terlihat ujungnya. Di sisi kanan jembatan itu terlihat pemandangan yang sangat indah. Di sana terbentang padang rumput yang sangat hijau dengan segala tumbuhan dan pepohonan yang terlihat jelas buah-buahannya itu sangat menggiurkan. Dio pun melihat ada binatang-binatang di sana, seperti jerapah, ada gajah, ada burung-burung yang berterbangan. Semua nampak indah. Sampai Dio pun takjub dan ingin sekali ke sana, namun tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Namun di sebelah kiri jembatan itu ada pemandangan yang sangat mengerikan. Seluruh pemandangan hanya diliputi oleh warna merah api. Ada gunung yang mengeluarkan lahar, pohon-pohon yang terbakar, dan yang membuat Dio semakin ngeri. Di sana banyak sekali sosok-sosok hitam, tinggi besar, yang terlihat seperti sangat marah. Dio segera memalingkan wajah waktu itu, karena tidak kuat melihatnya. Lalu Dio melihat ke arah wajah kakek yang masih memegang tangan kanan Dio, yang menuntun Dio sampai ke tempat itu. Kakek itu terdengar seperti berbicara, namun Dio melihat mulutnya kakek sama sekali tidak bergerak, seperti tidak sedang bicara. Tapi apa yang beliau sampaikan terasa ada di batin Dio. Susah untuk dijelaskan, tapi begitulah yang Dio alami. Kakek itu menyampaikan sesuatu kepada Dio dengan bahasa Sunda. Tah ieu matap manusia disebut makhluk mulia teh. Manusia mah menang milih. Setelah kakek itu berkata seperti itu, Dio tiba-tiba pindah ke satu tempat yang dia rasa tidak asing tempatnya, yaitu di salah satu rumah sakit di daerah Bandung. Setelah kakek itu membawa Dio ke tempat itu, akhirnya kakek itu melepaskan genggamannya dan kakek itu menyampaikan sesuatu sebelum akhirnya beliau pergi dan menghilang. Kakek itu berkata sambil menepuk kedua pundak Dio, Tuturkeun anu dikatuhu, tinggalkeun anu dikencak. Dio hanya diam dan menganggukkan kepala saja. Lalu kakek itu menghilang. Dan tiba-tiba suasana di tempat itu benar-benar berubah drastis. Banyak sekali sosok-sosok yang muncul yang belum pernah Dio lihat sebelumnya. Ada begitu banyak sosok yang paling eksis dan paling intens dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Itulah sosok kuntilanak dan pocong. Tapi Dio juga melihat ada manusia-manusia yang beraktivitas di rumah sakit itu. Ada yang sedang duduk seperti menunggu sesuatu. Ada yang terlihat sibuk berjalan cepat membawa secari kertas. Lalu Dio berjalan dengan rasa bingung dan takut tentunya, karena makhluk-makhluk aneh itu terus saja memandangi Dio. Dan Dio pun menghampiri seorang bapak-bapak yang sedang duduk. Lalu Dio bertanya kepadanya, "Pak, ini di mana ya?" Namun Dio merasa heran saat itu. Bapak yang Dio tanya itu sama sekali tidak merespon apapun. Malah terlihat bapak itu bersikap seperti seolah-olah dia tidak melihat Dio.
Dan waktu itu Dio jelas mulai panik dan sempat menangis. Akhirnya Dio melangkah kaki ke arah yang Dio pun tidak tahu harus kemana. Sambil menangis, dia berjalan dengan menundukkan kepala. Dio mendengar banyak sekali suara-suara aneh. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang berbisik. Membuat Dio semakin ketakutan. Ingin sekali Dio pingsan, tapi tidak bisa. Akhirnya, di ujung rasa takut yang amat sangat, terdengar suara pria yang memanggil namanya. Dio Pamungkas. Dio Pamungkas. Dio pun refleks melihat ke arah sumber suara. Ternyata itu adalah sosok pria paruh baya yang berbaju khas kerajaan Sunda, berdiri tepat di ujung taman yang ada di rumah sakit itu. Walaupun Dio tidak melihat mengenai siapa sosok itu, tapi Dio sudah merasa lega sekali. Karena pada awalnya memang Dio mengira itu adalah sosok penduduk biasa yang tinggal di area camping di kaki Gunung Manglayang. Dio refleks berlari ke arah pria itu. Lalu tanpa bicara, pria yang berpakaian khas Sunda itu memegang tangan Dio dan berjalan menuntun Dio menuju sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah ada Rangga dan kedua orang tua Dio. Kemudian terlihat di luar ruangan pun ada Teh Mira, Gani, dan Peter. Namun Dio kaget. Mereka sama sekali tidak menyapa Dio. Dan malah suara Dio pun seperti tidak terdengar oleh keluarga Dio. Yang membuat Dio makin kaget adalah Dio melihat tubuhnya sendiri sedang terbaring di atas kasur bangsal rumah sakit di ruangan itu. Wajah ibu, ayah, dan Rangga terlihat sangat cemas. Lalu Dio berteriak-teriak, "Ayah, ibu, ini Dio." Namun tetap saja mereka sama sekali tidak merespon. Tidak merespon keberadaan Dio benar-benar tidak disadari oleh mereka. Lalu Dio teringat sosok yang tadi mengantarnya masih ada di ujung ruangan itu. Dan Dio bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun ekspresi pria itu sangat datar, sama sekali tidak menjawab pertanyaan Dio saat itu. Tapi tiba-tiba Dio terfikir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Dio beristighfar, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi doanya cuma satu, "Ya Allah, tolong Dio ya Allah, tolong Dio ya Allah. Tolong Dio ya Allah." Ya karena memang cuman itu doa yang Dio bisa saat itu. Tiba-tiba seluruh ruangan itu berubah menjadi cahaya putih seluruhnya. Sampai Dio pun tidak bisa melihat tangan Dio sendiri. Dan tiba-tiba zep, seketika pandangan Dio berubah menjadi gelap. Dan tiba-tiba Dio sudah berada di atas bangsal di ruangan rumah sakit dengan infus dan selang oksigen yang menempel di hidung Dio. Lalu Dio membuka mata dan bertanya kepada ayah apa yang terjadi. Spontan ketika ayah dan keluarganya melihat Dio siuman, mereka berucap "Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rob," sambil berderai air mata. Mereka memeluk Dio yang masih terbaring di sana. Dio pun ingin menangis, terbawa suasana, walaupun belum paham, belum mengerti, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Sobat Malam Mencekam sekalian, akhirnya berselang 1 hari, Dio pun dibawa pulang oleh ayahnya
dan oleh ibunya ke rumah, yaitu di Cijambe Atas. Namun, keanehan-keanehan yang Dio alami tidak berakhir sampai di situ. Bahkan sampai sekarang pun, Dio masih bisa melihat makhluk-makhluk yang pada umumnya orang lain tidak bisa melihatnya. Sedikit cerita ke belakang, akhirnya Dio tahu apa yang terjadi kepada diri Dio saat itu. Menurut cerita Rangga, saat Dio tidur di tenda waktu itu, Dio dibangunkan oleh Mira, namun Dio tidak bangun juga. Sampai akhirnya Mira itu panik dan segera memberitahu Rangga. Singkat ceritanya, akhirnya Dio dilarikan ke rumah sakit. Dan menurut dokter, belum ada diagnosa yang pasti dari dokter. Cuma dugaan sementara Dio terkena hipotermia saat camping itu. Dio menceritakan apa yang dialaminya hanya ke ibu saja, karena memang ibu sedikitnya paham tentang hal begituan. Sobat Malam Cekam sekalian, setelah kejadian itu, Dio jadi sering didatangi oleh sosok pria yang berpakaian khas kerajaan Sunda. Awalnya Dio tetap mengira bahwa sosok itu adalah manusia. Bahkan Dio sering berbincang-bincang dengannya ketika sendiri di kamar. Nama pria itu adalah Mbah Girang Wisesa, yang sampai saat ini dia selalu hadir ketika Dio sedang sedih, menyendiri, atau stres dengan kerjaannya. Dio menyadari bahwa Mbah Girang ini adalah bangsa jin ketika Dio masih duduk di kelas 3 SMP. Itu dikarenakan Dio akhirnya sering kepergok ngobrol sendiri di kamar. Memang gelagat itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Kalau datang ya mengucap salam. Begitu juga ketika pamit pergi, dia mengucap salam juga kepada Dio. Akhirnya ibu bertanya kepada Dio, siapa teman Dio yang sering datang itu? Dio menjawab, namanya Pak Girang Wisesa. Lalu ibu Dio terlihat sedikit kaget dan kemudian tersenyum lalu menjelaskan, ternyata sosok itu adalah bangsa jin yang pernah dikalahkan oleh ilmu Eyang Buyut Dio, yang kemudian menjadi pelayan Eyang. Namun Eyang menolaknya, tapi jin itu tetap kekeh memaksa ingin menjaga keturunan Eyang sampai batas waktu yang ditakdirkan. Nama Eyang Dio adalah Wisesa. Karena itulah makanya jin itu dinamai Wisesa. Sedangkan Girang itu artinya bahagia, yang mana makna Girang Wisesa adalah kebahagiaan Wisesa. Mungkin jin ini ingin menjaga kebahagiaan keturunan Uyut. Tapi tetap saja, kalau sudah Allah kasih sedih, ya sedih. Gak ada yang bisa mencegahnya. Dan di kelas 3 SMP ini, Dio mulai terbiasa dan tidak takut terhadap penampakan-penampakan makhluk astral. Malah Dio diajarkan oleh seseorang cara membakar dan mengusir makhluk seperti itu. Pernah terjadi suatu kejadian di mana ada teman sekelas Dio. Waktu itu sakit. Sebut saja namanya Gilpis. Tidak masuk sekolah karena dikabarkan sakit. Akhirnya Dio dan kawan-kawan berinisiatif untuk menjenguknya saat itu. Dan kebetulan rumah Gilpis tidak jauh dari sekolah Dio yang berada di Jalan Supratman. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, hanya menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Akhirnya Dio dan kawan-kawan yang berjumlah 5 orang memutuskan untuk jalan kaki saja. Dan di dalam perjalanan menuju ke rumah Gilpis, mereka berjalan sambil bercanda tawa. Memang hal-hal seperti itulah yang akan menjadi kenangan indah di masa-masa nanti. Sesampainya di depan rumah Gilpis yang terpasang tirai bambu di pintunya, Dio tiba-tiba merasa ada sesuatu. Perasaan dia merasa nggak enak hati. Dan perasaan ini adalah perasaan yang tidak asing lagi untuk Dio. Biasa Dio alami perasaan seperti itu jika ada sesuatu, jika ada makhluk gaib
yang niatnya memang mau mengganggu. Lalu muncullah orang tua Gilpis keluar dan menyapa mereka yang sedang berdiri di halaman rumahnya. Terlihat ekspresi senang pada wajah ibu Gilpis ketika anaknya dijenguk oleh teman-teman sekolahnya. Kemudian mereka pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Sedangkan Gilpis terbaring di kamarnya yang berada persis di samping ruang tamu, dengan pintu kamarnya yang menghadap langsung ke ruang tamu. Ya, hanya terhalang oleh tembok saja. Ibu Gilpis kemudian memberitahu Gilpis bahwa ada teman-temannya yang datang menjenguknya. Kemudian mereka pun bergantian masuk ke kamar Gilpis untuk melihat dan menyapa keadaan temannya. Sedangkan sebagian yang lain menunggu giliran sambil menikmati makanan ringan yang disuguhkan oleh ibu Gilpis di ruang tamu. Saat giliran Dio masuk ke dalam kamar Gilpis yang di urutan terakhir, sesuatu yang Dio lihat pertama kali adalah ada sosok jin yang wujudnya itu sangat aneh. Badannya seperti bayi, hanya memakai kolor putih lusuh, tapi kepalanya itu besar dan wajahnya sangat tua dengan rambutnya yang mengembang acak-acakan. Sosok jin ini menyadari bahwa Dio bisa melihatnya. Kemudian Dio mendekati Gilpis yang terbaring di kasurnya. Sedangkan si jin aneh itu hanya diam saja di sudut tembok. Dio pun mulai basa-basi menanyakan kabar Gilpis dan mengajaknya ngobrol seperti normal-normal saja. Dan di tengah obrolan, Dio menggiring dan menuntun Gilpis untuk membacakan doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhuru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lalu Dio meneruskan doa di dalam hati dan membacakan beberapa surat dari Al-Quranul Karim. Hal ini Dio lakukan memang karena Dio sangat membenci jin-jin jahat seperti ini. Terlebih saat itu, teman Dio yang menjadi korbannya. Lalu, apa yang terjadi? Sosok jin yang mengganggu teman Dio ini hampir merasuk ke dalam Gilpis. Alhamdulillah, ada sesuatu yang menahannya. Atau bisa dikatakan ada yang membantu Dio saat itu. Namun yang Dio yakini, pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah cukup untuk Dio. Dan Gilpis yang awalnya tidak mengerti apa-apa, lambat laun dia akhirnya paham apa yang sedang Dio lakukan. Dio terus saja membaca surat-surat Al-Quran dan mengulang-ulang terus surat yang itu lagi. Karena memang hanya sedikit sekali hafalan Quran Dio pada waktu itu. Sampai akhirnya suasana sedikit aneh, tercium aroma seperti ada bau karet terbakar. Dan sosok jin itu pergi entah kemana. Dio yakin itu adalah aroma jin yang terbakar sesaat setelah Dio membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah, aura di wajah Gilpis mulai terlihat cerah kembali seketika. Namun dia masih sedikit lemas. Sebelumnya, Gilpis menceritakan keluhannya bahwa dia merasa tubuhnya itu berat sekali untuk digerakkan. Kepalanya terasa sangat pusing. Kadang-kadang dadanya sesak mendadak. Dan di setiap malam, Gilpis selalu bermimpi buruk. Gilpis merasakan hal itu setelah dia pulang dari rumah neneknya yang ada di Probolinggo. Dia iseng makan daging ayam yang ternyata itu adalah sesajen yang dibuat oleh neneknya di sana. Kata Gilpis, di tempat sesajen itu ada beberapa lembar uang juga. Untung gak saya ambil juga itu uangnya, ujar Gilpis. Dio pun menjawabnya dengan candaan waktu itu. Padahal kan lumayan buat beli gorengan loh. Mereka pun tertawa. Ya sedikit hiburan lah untuk kawan Dio yang sedang sakit. Tidak terasa sudah hampir 4 jam mereka bertamu
Akhirnya Dio dan teman-temannya berpamitan kepada semua penghuni rumah Gilpis. 3 hari kemudian, akhirnya Gilpis bisa kembali masuk ke sekolah, bergabung dengan teman-teman di kelasnya dengan segala keceriaan dan menjadi kenangan yang indah di masa SMP. Sekarang, akhirnya Dio menjadi tahu bahwa tidak ada yang namanya roh gentayangan. Bahkan jika manusia itu meninggal dengan cara bunuh diri, rohnya tetap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa dan ada di alam kubur. Yang sering menampakkan diri sebagai manusia yang sudah meninggal, itu tetaplah syaitan dari golongan jin. Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah tadi satu kisah yang dikisahkan oleh Dio Pamungkas dari Cimahi. Terima kasih buat Dio Pamungkas yang sudah mengirimkan kisah dan pengalaman pribadinya tentang bagaimana Dio Pamungkas ini mengalami mati suri selama 3 bulan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman yang diceritakan oleh Dio ini? Dio ketika mati suri, Dio berjumpa dengan sosok yang berjubah putih, bersorban putih, yang mengajak dan membawa Dio ke satu lokasi. Dio melihat waktu itu ada satu jembatan, ternyata di sebelah kanannya diperlihatkan begitu indahnya pemandangan yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri, pemandangan yang sangat mengerikan. Dan sosok itu pernah bilang di cerita Dio ini bahwa manusia bisa memilih. Dan pesannya adalah tetap ikuti yang sebelah kanan dan tinggalkan yang sebelah kiri. Hal-hal yang mengerikan itu ada di sebelah kiri, hal-hal yang membuat kita enak itu ada di sebelah kanan. Ini ada sebuah pilihan, kembali ke kita sendiri, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moral cerita yang lain adalah ketika kita berada dimanapun, contoh kita lagi bercamping atau berada di satu lokasi yang asing, satu hal yang harus kita jaga adalah jangan kita berbicara sompral. Jangan kita seolah-olah ini tempat yang kita tahu banget gitu. Kita harus tetap beretika. Kita harus tetap mempunyai sopan santun dimanapun kita berada. Apalagi di gunung, apalagi di tempat asing yang sepi. Dan jangan lupa untuk terus kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala hal yang kita tidak inginkan. Sobat Malam Mencekam sekalian, saya yakin dan percaya bahwa Sobat Malam Mencekam sekalian bisa mengambil sisi baik dari cerita ini dan membuang hal-hal yang tidak baik. Ambil yang positif, buang yang tidak baik. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini, dan terima kasih buat Anda yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa yang belum, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan kami tayangkan berikutnya. Oh ya, Sobat Malam Mencekam sekalian, jangan lupa kembali saya ingatkan, bagi Anda yang memiliki cerita pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, jangan lupa untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan. Insya Allah nanti kita akan bawakan kisah Anda, atau insya Allah juga kami akan undang Anda untuk hadir ke studio mungkin sebagai narasumber. Terima kasih, saya dan tim Malam Mencekam, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.